Bismillah, alhamdulillah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif maulana Syekh al-Imam Abdullah al-Harari rahimahullahu ta'ala wa fadhana min nafhatihi wa asrarihi wa barakatihi. Amin. Wa yakfuru, dan menjadi kafir man ya'taqidu, oleh orang ya'taqidu meyakini, oleh man at-tahilluza, akan tempat, akan bertempat lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Orang yang meyakini Allah bertempat rusak akidahnya. Au ya'taqidu, atau meyakini annallaha, bahwa Allah syai'un, itu sesuatu, kal hawai, seperti udara, au kan nuri, atau seperti cahaya, yamla'u, yang memenuhi, makanan, akan suatu tempat, au ghurfatan, atau suatu ruangan, au masjidan, atau satu masjid. Ini orang juga rusak akidahnya. Orang berkeyakinan bahwa Allah sebagai cahaya atau sinar, maka berarti dia menyerupakan Allah dengan ciptaannya, dengan matahari, dengan bulan, bintang, dan lain sebagainya. Wa yuraddu, dan dibantah, alal mu'taqidina, atas orang-orang yang berkeyakinan annallaha, bahwa Allah mutahammizun, itu bertempat di jihatil uluwi, di arah atas. Wa yaquluna, dan berkata oleh mereka, lidzalika, untuk demikian itu, fi jihatil ulu, turfa'ul aidi, diangkatnya tangan-tangan, 'inda du'ai, ketika berdoa, bima, dengan sesuatu. Ini bantahannya ini terhadap pendapat rusak yang mengatakan Allah bertempat di arah atas. Lalu mereka berdalil, menurut mereka berdalil dengan bahwa kalau kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah atas ini. Mereka menyimpulkan itu artinya, kata mereka, Allah di arah atas. Na'udzubillah. Keyakinan rusak. Dibantah pendapat rusak tersebut bima sabata, dengan apa? Sabata, yang telah sahih anir rasuli, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih, annahu, sesungguhnya Rasulullah istasqa, meminta hujan. Ayat talaba, artinya meminta oleh Rasulullah al-matar, akan hujan. Wa ja'ala, dan menjadikan oleh Rasulullah batna kaffaihi, akan telapak tangannya, telapak tangan bagian dalam, kedua tangannya, kedua telapak tangannya yang bagian dalam, ilal ardi, ke arah bumi, begini. Ketika Rasulullah doa istisqa, menghadapkan telapak tangan ke arah bumi. Wa zahiruhuma, dan punggung keduanya, kaffaihi, punggung kedua telapak tangannya, ilas samai, ke arah langit. Ini hadis sahih. Hadis apa? Sahih, riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjadi bantahan terhadap keyakinan rusak orang-orang musyabbihah, mujassimah, yang di zaman kita sekarang mereka adalah orang-orang Wahabi, yang belakangan ini mereka mengaku dirinya Salafi, di mana mereka meyakini, kata mereka, Allah bertempat di arah atas,
dengan dalil atau dengan bukti kata mereka bahwa kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah atas, itu menunjukkan kata mereka Allah ada di atas. Auzubillah. Hadis ini membantah itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, Rasulullah berdoa dengan menghadapkan telapak tangannya ke bawah, ke bumi. Apakah mereka orang-orang yang rusak akidahnya itu kemudian akan mengatakan bahwa Allah berubah dari bawah? Seharusnya begitu, di atas keyakinan mereka. Kalau alasannya berdoa menghadap telapak tangan ke atas bahwa Allah ada di atas, nah Rasulullah berdoa begini ketika istisqa. Apa mereka kemudian berkeyakinan Allah di bumi lantas diinjak-injak? Justru ketika kita berdoa begini, sebagaimana juga Rasulullah dalam doa istisqa menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi begini, itu menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bahwa berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah atas itu untuk menunjukkan penghambaan diri kepadanya, memohon kepadanya, dan oleh karena langit adalah kiblat doa. Langit adalah kiblat doa. Bukan artinya Allah ada di langit. Allah bukan benda. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan di satu tempat atau di semua tempat. Tidak dikatakan bertempat di langit atau bersemayam di atas arsy. Sama dengan ketika kita salat menghadap Ka'bah untuk tujuan menyembah Allah, beribadah kepadanya. Bukan berarti Allah di dalam Ka'bah, tidak. Tetapi karena Ka'bah adalah qiblatus shalah, kiblat salat. Nah, demikian pula dengan berdoa ke langit, bukan artinya Allah ada di langit, tetapi karena langit apa? Kiblatus shalah, kiblatud doa. Karena langit adalah kiblat doa. Lanjut. Wa bi annahu, dan dengan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bantahan kedua, tadi bantahan pertama. Bantahan kedua, bi annahu, dengan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, mencegah oleh Rasulullah al-musalliyah, akan seorang yang salat, ayyarfa'a, untuk mengangkat oleh al-musalli ra'sahu, akan kepalanya, ila samai, ke langit. Walau kana Allahu, dan seandainya adanya Allah mutahayyizan, itu bertempat fi jihatil uluwi, di arah atas, kama tazunnul musyabbihatu, seperti yang disangkakan oleh golongan musyabbihah, golongan sesat, mereka yang menyerupakan Allah dengan ciptaannya. Manahana, tidaklah melarang oleh Rasulullah akan kita, an raf'i absarina, dari mengangkat pandangan-pandangan kita, bis salati, dalam salat, ila samai, ke langit. Seandainya Allah ada di langit seperti keyakinan musyabbihah, maka Rasulullah tidak akan melarang kita mengangkat kepala dalam salat begini. Mengapa? Ya karena kalau di atas kemudian kita melihat ke atas, itu berarti kan kita namanya apa? Beribadah kepadanya.
Sama misalkan dengan Ka'bah, kita di hadapan Ka'bah melihat ke Ka'bah ibadah, dinilai kebaikan. Dengan melihatnya menjadi kebaikan. Quran dilihat begini menjadi kebaikan. Melihat orang soleh, oh misalkan ada orang soleh bersender, ada orang soleh bersender dilihatin gitu, oh ibadah. Kalau benar orang soleh, itu melihat wajah orang soleh, Bang Komar, ketemu ada orang soleh, kita ngelihat kepada beliau, orang bertakwa, orang soleh, jadi kebaikan bagi kita. Gitu. Nah sekarang kalau seandainya Allah di langit seperti keyakinan kaum Musyabbihah, tentu Rasulullah tidak akan melarang kita mengangkat wajah kita dalam sholat ke arah atas, bahkan akan dianjurkan. Tetapi mengapa justru diperintahnya melihat ke bawah? Itu bukan berarti Allah ada di bawah. Sama juga dengan langit, bukan berarti Allah bertempat di langit hanya karena kita berdoa mengangkat tangan ke arah langit. Paham tidak ini? Yang kedua, itu bantahan terhadap mereka. Lanjut, bantahan berikutnya yang ketiga, wa bi annahu, dan dengan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah ia Rasulullah, yarfa'u, mengangkat oleh Rasulullah, isba'ahu, akan telunjuknya, al-musabbihatan, yang bertasbih. Al-musabbihatan yang telunjuk ini, telunjuk tangannya, al-musabbihat. Inda qawli illallah, ketika mengucapkan illallah, fit tahiyyati, di dalam at-tahiyyat, di dalam tahiyyat, baik tahiyyat awal atau tahiyyat akhir. Wa yuhniha, dan membengkokkannya, gini ke bawah, gini qalilan, sedikit, bengkokkan itu sedikit telunjuknya. Wala falau kana al-amru, maka jika adalah perkaranya, kama taqulul musyabbihah, seperti yang dikatakan oleh kaum musyabbihah, di mana mereka mengatakan Allah di langit, maka yuhniha, maka tidaklah menurunkan, membengkokkan oleh Rasulullah akan musabbihahnya, akan telunjuknya, bal yarfa'uha, bahkan mengangkatnya oleh Rasulullah akan itu musabbihah ila samai, ke arah langit. Justru Rasulullah ngajarnya begini, begitu tahiyat. Dan ingat-ingat ini, pertama tentu ini bukan rukun. Ini bukan rukun, kalaupun tidak diangkat tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat. Tetapi ini termasuk daripada perkara yang sangat dianjurkan dalam sholat, mengangkat telunjuknya. Kapan diangkatnya? Ketika tahiyat. Bukan begitu duduk langsung angkat aja. Ada sebagian orang begitu duduk langsung diangkat. Bahkan ada lagi gini-gini. Dari mana itu? Diangkat, yang dimaksud diangkat adalah untuk mentauhidkan Allah. Makanya diangkatnya adalah ketika bacaan illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Paham Pak Komar? Dalam Alfiyah Az-Zubad, Syekh Ibn Ruslan mengatakan, wa inda illallah fal muhallilah irfa' li tauhidil ladzi sallaitalah.
wa 'inda illallah fal muhallila irfa' li tauhidil ladzi shallaita lah. Dan ketika ucapan illallah maka hendaklah telunjuk diangkat, bukan diangkat di udak-udak, diangkat illallah li tauhidil ladzi shallaita lah, untuk mentauhidkan terhadap yang engkau salat kepadanya, yang engkau salat beribadah kepadanya, artinya untuk mentauhidkan Allah. Jadi anggota badan kita ikut apa? Mentauhidkan Allah. Dan telunjuk ini untuk mengisyaratkan itu. Dalam hati mentauhidkan Allah, bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Allah tidak menyerupai siapapun apapun dari segala ciptaan. Nah, ketika diangkat, ini telunjuk begini posisinya. Demikian diriwayatkan dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Riwayat siapa? Ibnu Hibban. Nah, ketika berisyarat seperti ini dalam mentauhidkan Allah dalam bacaan tahiyyat itu tadi pada lafaz illallah, berisyaratnya kemana? Ke bumi. Kan begini dibengkokkan sedikit. Berisyaratnya kemana? Ke bumi. Apa itu artinya Allah ada di bumi? Tidak. Sama persis dengan berdoa, mengangkat tangan, telapak tangan kita ke arah atas dalam memohon, dalam berdoa kepada Allah, itu tidak menunjukkan bahwa Allah ada di langit. Sama seperti tahiyat juga begini, bukan artinya Allah ada di bumi. Nah, jadi tiga perkara ini bantahan terhadap kelompok sebelah. Sebelah mana itu, Pak Komar? Sebelah kidul. Sebelah kidul sebelah mana? Kelompok sebelah yang mengatakan, kelompok sebelah yaitu orang-orang Wahabi. Ingat-ingat ini, orang Wahabi dan sekarang mereka menyebar di masyarakat kita dengan nama Salafi. Keyakinan mereka rusak. Alhamdulillah. Mereka mengatakan Allah memiliki tempat dan arah. Kata mereka Allah di langit. Lebih aneh lagi mereka mengatakan di langit di atas arsy. Di langit di atas arsy lagi. Mereka sendiri bingung dengan perkataannya ini. Di langit apa di atas arsy? Tapi mereka ngomongnya begitu. Ngomongnya ngaco emang. Ngomongnya ngaco. Dibilangnya apa? Di langit di atas arsy. Kalau umpama ada orang misalkan minta penegasan dari dia, menurut kamu ini yang benar yang mana, di langit atau di atas arsy? Dia nggak bisa jawab gitu. Wahabi jelek. Itu Allah. Bagaimana itu mereka sekarang menamakan dirinya Salafi. Nyambar Salafi, celananya pada cingkrang, jenggot dipiara berantakan. Orang Wahabi. Keyakinan mereka begitu. Keyakinan mereka rusak. Kata mereka Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota badan, memiliki tempat dan arah. Na'udzubillah. Lalu mereka mengatakannya begitu. Kata mereka Allah di langit di atas arsy. Perkataan menyesatkan, bahkan yang ngomongnya sendiri, mereka sendiri kagak jelas dengan omongannya itu. Ya, kalau ditegesin di langit atau di arsy,
Gak bisa jawab. Baru gitu doang tuh, mati kutu. Baru gitu doang. Apalagi kalau ditambah kamu mengatakan di langit. Langit yang mana? Langit kan 7 lapis langit. Menurut kamu di langit yang mana? Pertama, kedua, ketiga, keempat. Mati kutu. Itu mati kutu. Kalau bisa jawab itu dia. Kalau dia kata di semua langit, lah berarti Allah berbilang. Bahkan dengan hanya dikatakan di langit, maka berarti Allah apa? Membentuk seperti langit yang tidak lepas dari 3 keadaan. Bisa jadi sama besar dengan langit, atau lebih kecil, atau lebih besar. Karena konsekuensi bertempat itu begitu. Namanya bertempat itu ada kalanya yang sama besar dengan tempatnya itu sendiri, atau lebih kecil, atau lebih besar. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan kepada mereka itu orang-orang Wahabi tersebut, menurutmu engkau mengatakan Allah di langit, langit yang mana? Mati kutu, gak bisa jawab. Gak bisa jawab mereka. Paling apa jawabannya? Ada dalam Al-Quran. Ini ayatnya. Disebut sama dia ayatnya. Ini. Ayat Qurannya benar, tetapi pemahaman kamu ngaco. Bilangin begitu. Mereka akan mengutip ayat Al-Quran, surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Juga ayat-ayat lainnya. Mesti mereka begitu. Ada ayat di dalam Al-Quran, masa kamu gak percaya sama Al-Quran? Nah, saya percaya sama Al-Quran. Bilang pada begitu. Tetapi pemahamanmu terhadap Al-Quran itu pemahaman menyesatkan, pemahaman ngaco. Istawa itu bukan artinya bertempat atau bersemayam. Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Allah bukan benda. Orang Wahabi gitu, mereka nggak boleh punya jawaban. Kalah berdebat, maka terakhir dari perkataan mereka apa? Masalah akidah jangan diakal-akalin, gitu loh. Atau kalau berdebat, wah perkataan itu perkataan ahli bid'ah. Udah kita dituduh jadi ahli bid'ah. Wahabi jelek, Wahabi jelek. Kagak beres dah tuh. Nah, hati-hati. Keyakinan kita Ahlus Sunnati wal Jamaah menegaskan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah bukan benda. Sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Allah Maha Suci daripada susunan-susunan dan anggota-anggota badan. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak menyerupai apapun dari segala ciptaannya. Nah, ini makna sifat mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda dengan segala yang baru, tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Nah, ini akidah Rasulullah. Inilah akidah ahli sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab.